Bismillah, selamat pagi, siang, sore, malam. Pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari proyek desain grafis yang telah saya buat dengan merangkap seluruh tugas dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir untuk memenuhi mata kuliah desain grafis, di mana bisa dilihat di bagian instruksinya. Saya sudah mengerjakan sesuai dengan instruksi yang diberikan dengan hasil akhir dengan menggunakan flip. Langsung kita jalankan di flipnya ya. Saya sudah masukkan ke flipnya. Nah, oke, ini adalah tampilan flip di mana portofolio rangkapan uh, project saya sudah saya masukkan, langsung kita jalankan untuk mencoba langsung gitu, dan langsung sekalian saya presentasikan kita jalankan. Nah, di bagian awal, di bagian cover, terdapat judul dari uh, portofolio saya yang berjudul Design for Storytelling, yaitu uh, menggambar untuk sebuah cerita gitu ya. Istilahnya menggambar yang mencerminkan sebuah cerita gitu ya. Dengan mata kuliah desain grafis pada semester 4 jurusan Sistem Informasi. Dosen pengampu Ibu Laisa Nuri Mentari sebagai dosen pembimbing selama ini. Oke, langsung kita jalankan. Oke, dimana pertama saya akan jelaskan dulu nih background dari diri saya sebagai pembuatnya sendiri, dimana saya Fakhrul Hibatullah, mahasiswa aktif S1 Sistem Informasi Sekolah STTNF. Melalui tugas-tugas proyek ini, selama perkuliahan saya terus mengembangkan kemampuan dalam menyampaikan pesan yang berdampak melalui elemen visual. Saya percaya bahwa kolaborasi, empati, dan inovasi adalah kunci utama dalam menciptakan karya-karya desain yang tidak hanya menarik secara estetis, tetapi juga mampu memberikan pengaruh positif pada komunikasi. Portofolio ini merangkum hasil pembelajaran dan praktik selama mengikuti mata kuliah desain grafis, yang sekaligus menjadi refleksi komitmen saya untuk terus berkembang sebagai komunikator visual dan kontributor aktif dalam dunia digital. Untuk pendidikan saya sendiri sekarang masih berstatus sebagai mahasiswa Sekolah Tinggi Teknologi Terpadu Nurul Fikri, jurusan Sistem Informasi semester 4 dengan IPK 3,83. Langsung kita lanjut ke background dari proyek saya sendiri, di mana di proyek ini seluruh karya dan portofolio ini merupakan hasil dari tugas mata kuliah desain grafis yang dikerjakan selama satu semester penuh. Dalam proses pengerjaannya, saya menggunakan berbagai perangkat lunak desain grafis, antara lain yaitu yang pertama, saya menggunakan tools Inkscape sebagai tools utama untuk desain vektor seperti logo, icon, dan ilustrator grafis. Yang kedua, saya menggunakan GIMP, itunya Image Manipulator Program untuk pengolahan gambar, bitmap, manipulasi foto, editing elemen visual berbasis raster. Nah, yang terakhir itu yaitu Canva sebagai elemen pendukung aja. Di sini alat bantu untuk perencanaan cepat, penyusunan layout, konten sosial media, serta explore desain presentasi visual. Oke, nah langsung aja nih di pertemuan pertama, apa sih yang mau dipelajari, yaitunya prinsip-prinsip desain grafis seperti yang dilihat pada gambar atau hasil dari proyek saya, di mana poster ini untuk tugas pembuatan identitas brand fiktif bertema psikolog abnormal. Desain ini menentukan pada pilihan tipografi yang sesuai dengan tema kesehatan mental dengan tampilan yang sederhana namun kuat secara visual, seperti yang kita lihat gitu ya. Oke, di sini adalah saya menggunakan prinsip-prinsip desain grafis yang telah dijelaskan, yaitu toolsnya itu ya Inkscape untuk ukuran A4 yang berfokus pada tipografi, layout, dan penyampaian pesan emosional. Next, kita langsung masuk ke desain yang kedua, yaitunya desain newsletter seperti yang dilihat pada uh, hasilnya, di mana tugas ini merupakan pembuatan newsletter digital dengan topik psikolog abnormal.
tujuan utamanya adalah memberikan edukasi tentang definisi, penyebab, dan jenis-jenis gangguan psikolog kepada pembaca umum. Desain ini memadukan teks, elemen visual untuk menciptakan tampilan yang inovatif, menarik. Konten ini terdiri dari headlink, paragraf, pembukaan, isi utama, dan ajakan to action, serta dukungan oleh gambar dan warna yang harmonis seperti yang dilihat, di mana tools yang saya gunakan ya seperti biasa Inkscape dengan tujuan edukasi. Target audiennya itu kepada masyarakat umum, khusus remaja dan mahasiswa, untuk ukuran A4 ya. Ini kayaknya bukan A4 lebih ya. Nah, yang ketiga itu adalah tools menggambar, di mana saya menggunakan tools menggambar seperti yang dilihat dari hasil tools yang saya gunakan implementasikan, yaitu yang pertama itu teks melingkar, membuat logo dengan tulisan psikolog abnormal mengikuti bentuk lingkaran. Nah, yang kedua itu ada teks mengikuti objek, penyusunan paragraf yang mengikuti bentuk visual objek. Dan yang terakhir itu cover buku, mendesain cover buku lengkap dengan judul, nama penulis, ornamen, dan tema. Seperti biasa saya menggunakan tools Inkscape dengan format PNG kalau di sini. Nah, next selanjutnya di pertemuan atau di tugas proyek yang keempat, yaitunya saya membuat gradient, mesh, dan color, dimana bisa kita lihat ya di hasil implementasinya saya menggunakan toolsnya itu dengan dominan warna hijau dan kuning pada buahnya. Desain ini menggambarkan ilustrasi buah mangga yang dibuat menggunakan teknik gradiasi warna dan mesh tools yang menciptakan efek bayangan dan pencahayaan yang halus. Warna ini utama digunakan ya seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, teknik gradient ini digunakan untuk menambah dimensi pada tubuh mangga tersebut. Untuk toolsnya itu Inkscape fokus pada gradients, mesh dan tools dan komposisi warna. Nah, kita masuk ke desain yang kelima, yaitunya desain mockup, di mana desain ini menampilkan konsep identitas visual untuk brand fiktif kopi dan koneksi seperti yang dilihat. Ini adalah bentuk implementasi mockup yang saya berikan kepada sebuah cangkir atau botol kopi yang berisi kata logo dan kata kopi dan koneksi. Untuk toolsnya sendiri ya Inkscape, dan fokusnya di sini untuk branding, feel dan stroke, dan menampilkan desain pada objek mockupnya sendiri. Next, selanjutnya kan pertemuan UTS, di mana di pertemuan UTS ini saya membuat desain atau project pada UTS ini, yaitunya yang pertama logo brand fiktif dengan seperti yang dilihat pada hasil implementasinya, di mana desain logo ini brand kuliner kekinian Lapalicious yang ditunjukkan untuk anak muda. Logo dibuat kombinasi icon dan teks dengan karakter fun, energik, estetik, menggunakan warna cerah seperti kuning, pink, dan hijau mint. Nah, selanjutnya itu di poster yang kedua itu saya membuat poster event visual yang mana event posternya itu UMKM Digital 2025 seperti yang dilihat ya, di mana poster ini digital ini memberikan informasi mengenai acara festival UMKM Digital lengkap dengan tanggalnya, judulnya, CTA-nya, dan ringkasan acaranya atau rundown acaranya, dengan tools Inkscape dan berfokus pada branding, layout, warna, tipografi, dan orisinilitas desain. Nah, setelah pertemuan UAS, nah kita masuk ke pertemuan yang keenam, yaitunya clip, mass, and visual storytelling, di mana di sini ada dua proyek ya. Yang pertama itu desain sosial media, membuat konten inovatif menggunakan teknik clip and filtering dari elemen teks, icon, dan latar visual. Yang kedua itu seperti yang dilihat, cover digital, mendesain cover majalah e-book bertema bebas dengan keep dan mask yang seperti yang dilihat ya. Next, kita masuk ke selanjutnya desain yang ketujuh, yaitunya kolase foto, di mana saya memberikan tema pada kolase foto ini World Mental Health Day, yaitunya Hari Kesehatan Mental Dunia, di mana di sini saya memberikan kolase atau sentuhan kolase foto pada tampilan atau layar dengan visual bertema World Mental Health Day, menggunakan
berbagai foto ekspresif yang mencerminkan kondisi emosional dan dukungan media sosial, lengkap dengan teks ajakan tambahan untuk membangun empati kesadaran akan pentingnya kesehatan mental. Untuk fokusnya itu komposisi kolase, narasi visual, dan pesan sosial. Next, selanjutnya di pertemuan 8 atau desain yang ke-8 itu saya membuat poster yaitunya dengan tema talk show Gen Z Mental Health, di mana poster ini digunakan untuk mempromosikan acara talk show live di Instagram dengan tema Gen Z Mental Health, dengan menampilkan pembicara utama dan informasi acara secara jelas seperti yang teman-teman lihat pada poster umumnya ya. Jadi tools-nya di sini saya menggunakan beda nih dari yang tadi. Dari kan Inkscape, sekarang menggunakan Jim dengan berfokus pada seleksi objek, komposisi poster, dan branding media sosial. Nah, selanjutnya di pertemuan ke-9 saya membuat di tema cheat mas dan visual storytelling. Saya juga membuat pada tugas ini membuat 2 desain ya. Yang pertama desain poster edukasi seperti yang dilihat. Desain ini bertema mental health awareness dengan visual yang memberikan sentuhan. Dan yang kedua itu logo sederhana seperti yang dilihat ya, psikolog abnormal. Ini sebelum saya membuat logo pasti ada ada konsepnya dulu. Nah, setelah saya memikirkan konsepnya, maka terciptalah logo dengan fokus pada edukasi visual, logo branding, dan pengaturan layar. Nah, selanjutnya itu yang ke-10 nih. Buat yang ke-10 ini saya membuat desain banner dengan tema kesehatan mental, di mana X banner ini merupakan tema psikolog abnormal dengan fokus pada edukasi seputar kesehatan mental. Desain ini menampilkan definisi singkat, jelas, dan umum tips kesehatan mental, di mana dengan toolsnya itu ya Jim, dan berfokus pada tata letak inovasi, warna harmoni, dan pesan visual yang kuat. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke tugas 11 ya. Tugas 11 ini adalah tugas terakhir dari pertemuan atau mata kuliah desain grafis ini, yang mana desain yang terakhir itu adalah desain clip and mask, di mana desain ini dibuat dengan menerapkan teknik clipping dan layer mask untuk menghasilkan komposisi visual yang dinamis dan halus. Di mana terdapat ada 2 gambar ya. Yang pertama itu gambar tulisan yang masuk ke dalam gambar, yang kedua gambar yang masuk ke dalam tulisan. Sedangkan mask ini diterapkan untuk menyamarkan bagian gambar secara bertahap. Hasil akhirnya menyesuaikan dengan tema brand psikolog. Nah, fokusnya di sini yaitu clipping part, layer masking, dan komposisi gambar yang harmoni. Nah, sebagai penutup, di mana seluruh desain dan proyek ini merupakan hasil eksplor saya selama mengikuti mata kuliah desain grafis di Sekolah Tinggi Teknologi Terpadu Nurul Fikri. Setiap tugas dikerjakan dengan pendekatan kreatif dan teknis, menggunakan berbagai tools seperti Inkscape dan Jim, serta mengacu pada prinsip desain yang telah dipelajari. Portofolio ini tidak hanya merekam proses pembelajaran saya dalam memahami elemen visual, tipografi, warna, dan komposisi, tetapi juga mencerminkan komitmen saya dalam menyampaikan pesan yang berdampak melalui desain. Nah, terima kasih kepada Ibu Laisa Nuri Mantari, Eskom MMSI, sebagai dosen pembimbing atas arahan dan bimbingannya. Semoga karya ini dapat menjadi langkah awal untuk terus berkembang di bidang desain dan komunikasi visual. Terakhir, penutup adalah terima kasih dan CTA kontak saya dengan LinkedIn dan email serta alamat saya. Sebagai penutup saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.